Akhir-akhir ini, dunia kripto seperti Bitcoin dan kawan-kawannya sedang booming di dunia, hingga di Indonesia. Saya rasa, kalau kalian mengikuti perkembangan zaman, kalian main Instagram dan nonton YouTube, harusnya tidak asing dengan yang namanya Bitcoin. Buat kalian yang tidak tahu, intinya Bitcoin merupakan uang digital. Harga Bitcoin sekarang sedang berada di puncak-puncaknya. Pada saat video ini dibuat, harga dari satu Bitcoin setara dengan 837 juta rupiah. Sangat fantastis kan? Ngomong-ngomong tentang tingginya harga Bitcoin, ada seorang hacker yang dari usia 15 tahun sudah mencuri Bitcoin orang-orang loh. Dia disebut sebagai Baby Al Capone. Bayangkan saja, dia berhasil mencuri total sebesar 1,5 triliun rupiah dalam bentuk Bitcoin selama 3 tahun. Sebelum kita bahas tentang bocah jenius ini, saya minta bantuan kalian untuk bantu subscribe dan like video ini ya, agar channel ini bisa terus berkembang. Selamat menonton. Baby Al Capone yang memiliki nama asli Alice Pinsky merupakan seorang murid SMA berumur 15 tahun yang terlihat seperti remaja pada umumnya. Dia merupakan murid dari sekolah Irvington High School di California. Seperti murid pada umumnya, dia juga bermain sepak bola, menjadi atlet lari di sekolahnya, dan memiliki nilai yang cukup bagus. Alice memiliki ketertarikan dalam dunia game online. Dia sangat suka bermain game Counter-Strike dan Call of Duty. Suatu hari, Alice bergabung dalam grup Discord gaming dan di dalam grup tersebut banyak berisi orang yang berbincang-bincang tentang hack atau cara meretas. Dari situlah, Alice mulai tertarik dalam dunia hack dan ia akhirnya mengenal lebih dalam tentang dunia tersebut. Ia mulai menjadi hacker dengan mencuri username. Contohnya saja, kalau kalian memiliki username Instagram atau Twitter yang cantik seperti @jason atau @andy, pasti username tersebut dapat dijual dengan nilai yang sangat tinggi. Alice mulai menghasilkan uang yang cukup besar dengan cara ini. Ia mencuri username dengan metode SIM swapping, yang dalam bahasa Indonesia artinya menukar SIM. Kalian tahu SIM HP kan? Iya, nomor HP dari username tersebut dicuri oleh Alice dan dipindah ke HP pribadinya. Dengan cara itu, dengan mudah Alice bisa mencuri semua data-data dari pemilik nomor HP tersebut. Namanya juga manusia, selalu merasa tidak cukup. Alice mencari cara lain untuk menghasilkan uang yang lebih banyak. Mulailah dia mengetahui kalau Bitcoin mudah dicuri dengan metode SIM swapping tadi. Pada saat 2018 dulu, Bitcoin belum sebesar sekarang. Jadi, keamanannya belum seketat saat ini dan masih bisa mencuri Bitcoin pada saat itu. Alice sendiri berkata, mencuri Bitcoin lebih menenangkan hatinya, karena Alice tidak mengetahui siapa pemilik dari Bitcoin yang dia curi. Alice hanya mengetahui username dari pemilik Bitcoin tersebut. Bitcoin yang hilang pun pada saat itu susah untuk dilacak, bahkan hampir mustahil. Buktinya, di tahun 2019, ada sekitar 4 miliar dolar Bitcoin yang menghilang. Dengan banyaknya Bitcoin yang hilang, Alice berpikir bahwa dia hanyalah seekor ikan cupang di antara ikan paus. Dengan mencuri Bitcoin, kekayaan Alice meroket dan terus meningkat. Dia sering membeli pakaian dan sepatu merek ternama. Dia juga sering party dengan teman-temannya. Yang teman-temannya tahu, pekerjaan Alice adalah seorang trader Bitcoin. Alice dikenal sebagai seorang pembuli. Kalau kalian membuat Alice kesal, dia bisa meneror kalian dengan pesan seperti akan kubunuh ibumu atau akan kubunuh keluargamu. Salah satu korban dari teror ini adalah remaja berumur 16 tahun, teman Alice sendiri. Suatu hari, teman Alice ini tidak sengaja menginvite orang yang salah di sebuah chat di Discord. Alice marah besar dan mengancam akan membunuh ibu temannya tersebut. Alice juga pernah kehilangan uang sekitar 10 miliar karena salah transfer. Tapi, uang sebanyak itu tidak terlalu mempengaruhi Alice. Dia dapat dengan mudah mencuri jumlah uangnya yang hilang tersebut. Dilansir dari teman Alice, dia berkata bahwa Alice mengendarai mobil sport Audi R8, menggunakan barang-barang bermerek seperti LV dan Supreme, dan dompetnya selalu tebal terisi. Walaupun bergelimang harta, teman Alice berkata bahwa Alice tidak pernah menraktir temannya sama sekali. Bayangkan, remaja berumur 15 tahun mengendarai mobil sport dan menggunakan pakaian mahal. Orang tua Alice awalnya kaget, mengira bahwa anaknya merupakan seorang pengedar narkoba. Tapi, Alice berkata bahwa dia merupakan seorang trader Bitcoin yang sedang beruntung. Orang tua Alice pun percaya akan perkataan Alice,
karena di mata mereka Alice hanya seorang remaja SMA yang tidak pernah melakukan hal-hal terlarang. Malang sekali ya nasib orang tua Alice ini. Pada suatu hari, Alice memiliki rencana untuk melakukan pencurian terbesar di hidupnya di Januari 2018. Saking besarnya, dia tidak bisa melakukan pencurian ini sendirian. Dia dibantu oleh seorang partner bernama Nick Truglia, seorang lulusan kuliah di bidang bisnis. Alice bekerja sama dengan Nick untuk melakukan pencurian besar-besaran ini. Bahkan, Alice berkata, setelah pencurian ini selesai, dia akan pensiun karena uangnya sudah cukup untuk menghidupi gaya hidupnya hingga ia meninggal. Dan akhirnya, mereka pun berhasil mencuri sebesar 10 miliar rupiah dalam bentuk Bitcoin. Alice pun menyudahi pekerjaannya sebagai pencuri Bitcoin. Tanpa dia sadari, ia mencuri Bitcoin tersebut dari seorang investor Bitcoin besar bernama Michael Terpin. Suatu hari, pengacara Terpin yang bernama O'Donnell masuk ke dalam sebuah grup chat yang diisi oleh banyak hacker untuk mencari informasi terkait Bitcoin Terpin yang hilang. Tanpa disangka, nama Alice muncul dalam perbincangan para hacker ini akibat pencurian Bitcoin besar-besaran yang baru dia lakukan. Disinilah karma mulai terjadi dalam hidup Alice. Tanpa berlama-lama, O'Donnell langsung menghubungi ibu Alice untuk mencari informasi anaknya. Sudah pasti, Alice tidak mengakui perbuatannya. Bagaimanapun, Alice sudah tertangkap basah. Hal aneh mulai terjadi. Tiba-tiba Alice mengirimkan banyak uang dan jam tangan mewah ke Terpin. Uang bernilai sekitar 29 miliar rupiah dan jam tangan yang dikirim oleh Alice merupakan jam tangan Patek Philippe seharga 1,5 miliar. Tapi nilai uang dan jam tangan tersebut jauh dari kata setara dengan Bitcoin yang dia curi dari Terpin. Terpin tetap bersikeras untuk membawa Alice di jalur hukum. Tapi Terpin dan pengacaranya, O'Connell, masih menunggu Alice hingga umur 18 untuk menuntut Alice atas pencurian Bitcoin-nya. Karena kalau menuntut seseorang yang masih di bawah 18 tahun akan sangat ringan dan susah untuk dipermasalahkan. Partner Alice, Nick Truglia, sudah mendapat tuntutan tersebut dan sudah berhasil ditangkap oleh kepolisian California. Untuk berapa lama dia harus duduk di penjara, masih belum jelas dan tidak ada kabar terbaru. Tapi, saya rasa dengan jumlah sebesar itu, harusnya Nick dan Alice akan duduk cukup lama di dalam penjara. Dan inilah cerita seorang remaja yang berhasil mencuri Bitcoin sebesar 1,5 triliun rupiah. Beginilah hasilnya kalau talenta dan kepintaran yang dimiliki seseorang disalahgunakan. Coba, kalau kalian tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh Alice, mungkin dia bisa membuat startup besar ke depannya melalui skillnya di bidang komputer. Yuk, mari kita gunakan skill kita dengan baik agar bisa berguna bagi banyak orang. Semoga informasi ini bisa berguna bagi kalian ya. Terima kasih.